Moto hidup saya itu adalah sehat itu cantik. Kalau udah sehat pasti cantik. Apa sih tipsnya kok awet muda gitu? Kalau saya sih nggak merasa awet muda ya. Mungkin jiwanya masih muda. Jadi nggak kita lakukan ini nggak hasilnya nggak kilat gitu aja intinya. Jadi apapun kita bisa lakukan kalau memang kita konsisten. Jadi saya membantu mempromosikan mereka atau istilahnya endorse. Itu sebenarnya salah satu bentuk dukungan saya kepada UKM di Bali ya. Dengan membawa KTP di luar Denpasar kan. Nah, tapi karena sisi kemanusiaan bagaimanapun juga ini kan harus dibantu. Nah, ini tugas saya di sini. Jadi masyarakat di Bali itu saya lihat bukannya terpuruk, saya lihat tapi mereka semakin berkreativitas, semakin meningkatkan kreativitas. Mendukung nih Ibu untuk maju sebagai pemimpin Denpasar. Apakah Ibu siap untuk menjadi wali kota Denpasar? Ini sih pertanyaan banyak banget ya. Ini pertanyaan sekarang nih. Jadi perlu juga saya di sini menyampaikan Nah, selanjutnya tentang endorse nih Bu. Ibu juga kerap banget endorse atau membantu untuk promosi UMKM terutama di Denpasar. Iya, betul. Nah, gimana awal mulanya Ibu bisa tercetus untuk membantu UMKM di Denpasar untuk promosi produknya? Jadi saya membantu mempromosikan mereka atau istilahnya endorse. Itu sebenarnya salah satu bentuk dukungan saya kepada UKM di Bali ya. Jadi saya membantu mempromosikan, apalagi sekarang di masa-masa pandemi seperti sekarang itu kan yang lagi bisa hanya berjalan dengan baik itu hanya bisnis kuliner ya, usaha kuliner yang saat ini masih berjalan dengan baik. Nah, semua selama masa pandemi itu semua transaksi itu melalui online ya, promosi melalui online. Nah, jadi di situ saya ingin membantu. Saat itu banyak sekali orang atau staf karyawan yang dirumahkan beralih usaha menjadi seorang membuka usaha kuliner. Nah, jadi saya membantu untuk promosi mereka karena saat itu bukan saat itu ya, dari dulu sih sampai sekarang saya free memberikan review kepada produknya. Ya, jadi membludak ininya, jadi harus ngantri. Tapi itu free Bu ya, tidak dikenakan biaya untuk free, endorse. Free. Wah, luar biasa sekali. Baik, melihat situasi pandemi seperti ini Bu, selain endorse tadi yang merupakan salah satu bentuk dukungan dari Bu Sally kepada UMKM yang ada di Denpasar, apa saja yang sudah dilakukan dari organisasi Ibu? Baik itu tim penggerak PKK Kota Denpasar ataupun dari K3S yang sudah dilakukan untuk masyarakat yang terdampak COVID-19. Jadi K3S itu kan sebenarnya partner dari pemerintah ya di bidang sosial. Nah, jadi kami di K3S banyak banget dibantu oleh teman-teman dari pengusaha-pengusaha, kemudian CSR dari teman-teman juga. Jadi kami membantu yang terdampak COVID di luar database ya, karena ada data bis yang memang sudah diberikan bantuan dengan dana APBN atau APBD. Tapi di Kota Denpasar itu kan sifatnya heterogen masyarakatnya, banyak pendatang dengan membawa KTP di luar Denpasar kan. Nah, tapi karena sisi kemanusiaan bagaimanapun juga ini kan harus dibantu. Nah, ini tugas saya di sini. Karena kayak salah satu contoh teman-teman yang tinggal di tempat-tempat kos dengan KTP di luar Denpasar seperti itu ya, kita sebisanya kita bantu juga. Nah, untuk PKK juga kami di tim penggerak PKK juga mempunyai banyak program. Salah satunya juga kami bekerja sama dengan beberapa psikolog. Ada kemudian saya mempunyai mobil ceria itu untuk curhat ya kalau ada masalah apa. Lebih banyak kemarin sih karena mereka lebih ada rasa kecemasan yang tinggi karena kasus
pandemi ini. Kemudian kami juga bekerja sama dengan Dinas Pertanian Kota Denpasar memberikan bibit gratis kepada ibu-ibu rumah tangga untuk ketahanan pangan keluarga, kayak begitulah. Ininya program-programnya yang sudah kita lakukan. Baik, banyak sekali program-programnya tentunya ya, untuk betul. Membantu secara adil ya masyarakat yang tinggal di Kota Denpasar. Iya, betul. Baik, selanjutnya Bu, bagaimana pandangan Ibu terkait dengan kondisi Kota Denpasar di masa pandemi ini? Sebenarnya saya di satu sisi saya cukup berbangga ya dengan masyarakat Kota Denpasar, khususnya dan umumnya di Bali, karena saya juga mereview atau mengendorse UKM di seluruh Bali. Sekarang ini bukan Denpasar aja. Ternyata di mana pada saat kita menghadapi pandemi seperti sekarang ini, jadi masyarakat di Bali itu saya lihat bukannya terpuruk, saya lihat tapi mereka semakin berkreativitas, semakin meningkatkan kreativitas. Saya sendiri sampai heran. Jadi apa yang mereka buat untuk melanjutkan hidup mereka ya. Jadi mereka semakin kreatif. Saya lihat dari jenis-jenis makanan, kopi, minuman itu luar biasa. Itu betul-betul kreatif banget. Jadi tidak membuat mereka terpuruk, tapi justru membangkitkan jiwa kreatif mereka. Itu semakin kreatif dan juga inovatif ya. Iya, benar-benar. Muncul produk-produk baru yang kita nggak duga sebelumnya. Iya, benar. Dan ini semua anak-anak muda, kebanyakan anak-anak muda dan ibu-ibu rumah tangga gitu loh. Jadi kayak anak saya sendiri yang berkecimpung di bidang restoran ya, di bidang usaha kuliner juga. Dia begitu melihat endorsan ibunya, begitu dia juga heran, wah kok kreatif banget gitu loh, luar biasa sih. Nah selanjutnya Bu, ada nggak sih hal-hal yang perlu ditingkatkan nih dari Kota Denpasar? Ya kalau ditingkatkan kan pasti kan, apalagi kita tinggal di Kota Denpasar, ibu kota dari Provinsi Bali, di mana kita di Kota Denpasar itu miskin dengan lahan, tidak punya lahan seperti daerah-daerah lain yang dia bisa hidup bertani, berkebun. Jadi kita hidup di Kota Denpasar, apalagi di Kota Denpasar termasuk kategori kota besar, tidak mempunyai lahan banyak, sumber daya alamnya kurang begitu. Jadi di sini lebih dipentingkan adalah kreativitas. Ya, jadi semakin kita berkreativitas, itu akan membuat kita akan semakin berarti gitu. Intinya terus berkreativitas dan juga terus berinovasi ya. Iya, harus kreatif kalau di kota itu. Baik Bu, tentunya setiap masyarakat yang ada di Kota Denpasar dan juga pihak pemerintah juga dari Kota Denpasar memberikan upaya terbaik untuk masyarakat, untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, Bu Sally juga sudah sangat mengenal nih seluk-beluk Kota Denpasar dan juga kebutuhan warga Kota Denpasar. Pastinya masyarakat juga menginginkan Bu yang terbaik juga untuk Kota Denpasar. Dan jika masyarakat Kota Denpasar ataupun keluarga dari Bu Sally mendukung nih Ibu untuk maju sebagai pemimpin Denpasar, apakah Ibu siap untuk menjadi wali Kota Denpasar? Ini sih pertanyaan banyak banget ya. Ini pertanyaan sekarang nih. Jadi perlu juga saya di sini menyampaikan. Kemarin juga saya sebenarnya sudah mengklarifikasi, sudah memberikan jawaban gitu ya. Jadi saya sudah berkomitmen dari awal. Jadi saya juga dalam kesempatan ini berterima kasih sebanyak-banyaknya atas kepercayaan gitu dulu ya. Tapi di sini saya sudah berkomitmen kepada Bapak dan keluarga bahwa saya selama ini dan dari awal sampai kapanpun tetap mendampingi Bapak sebagai istri ya. Jadi kemanapun Bapak saya akan selalu mendampingi. Nah begitu Bapak nanti selesai, Bapak kemana ya saya ikut Bapak. Nggak mungkin kita berjalan sendiri-sendiri begitu ya. Karena di sini saya berperan sebagai istri. Nah kebetulan aja sekarang saya sebagai istri wali kota kan begitu kan. Nah jadi di umur saya yang sudah kepala 5 begitu ya, apa sih yang kita cari gitu loh. Saya seorang nenek yang sudah mempunyai 4 orang cucu. Di umur 50 tahun ini ya kita tinggal mengisi hari tua dengan kegiatan yang positif, yang membuat kita bahagia kan. Jadi umur-umur 50 tahun ke atas ini ya kita kalau mau awet muda harus mencari kebahagiaan dengan keluarga kan begitu kan. Jadi komitmen saya akan mengabdi kepada keluarga ya, itu intinya. Jadi walaupun
umpama ini Bapak memberikan izin gitu umpama ya, tetap saya tidak mau, tidak menginginkan hal itu. Apalagi ini Bapak nggak mengizinkan, kan pas jadinya kan. Jadi saya pasti lebih fokus ke keluarga. Tetap mendampingi Bapak berarti Bu ya? Betul. Walaupun Ibu nih, Bu Sally ini merupakan paket komplit loh Bu untuk memimpin Denpasar. Tidak, nggak ada apa ya. Mungkin karena latar belakang saya seorang ini juga ya, pengusaha begitu kan. Jadi ya mungkin saya akan bantu juga anak saya di apa untuk bisnisnya kembali lagi seperti dulu. Siap, mungkin bisa disampaikan harapan dari Bu Sally untuk Kota Denpasar yang lebih lestari? Iya. Jadi harapan saya ke depan untuk warga Kota Denpasar, jadikanlah Kota Denpasar kotaku, rumahku. Nah, tingkatkan kreativitas, kita sama-sama membangun Kota Denpasar yang kita cintai. Baik, terima kasih banget untuk Bu Sally atas waktu dan sharingnya. Sama-sama. Silakan kita minum kopinya dulu. Baik, Smoothon Kompas, menarik sekali perbincangan saya dengan Bu Sally, istri dari Wali Kota Denpasar. Nah, untuk Smoothon jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share YouTube channel Bali Portal News dan Bali Prawara. Saya Widya, mohon pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa pada episode selanjutnya. Om Santi, 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 Om.